Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Waalaikumsalam warahmatullahi siang, Pak. wabarakatuh. Siang, Pak. Ya, Siang, Pak. gimana? Sehat semua? Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang. Sehat semua? Nggak ada yang merasa sakit? Enggak, Pak. Ya, kelihatan wajah-wajah ceria. Ya, semoga dalam keadaan sehat semua. Kemudian untuk kita mengawali belajar, marilah kita berdoa dulu. Silakan Raditya untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Kita sudah berdoa bersama. Semoga untuk pertemuan ini ya mendapatkan keberkahan gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini ada Putri Rahel sudah ada ya. Mana tadi? Putri Rahel keluar rapat ya. Kemudian oke, berarti ada satu yang belum ya, Putri Rahel tadi. Entah mungkin jaringan atau apa ya. Semoga bisa segera kembali. Oke. Kemudian coba dengar suara Bapak. Sudah jelas belum? Jelas, Pak. Sudah jelas ya? Sudah, Pak. Nggak ada yang merasa suaranya terputus-putus? Nggak ada, Pak. Nggak ada, jelas semua. Oke. Jelas. Ya. Selama kita belajar ini, kita akan menerapkan model pembelajaran discovery learning. Ya. Jadi, pembelajaran kita nanti adalah yang terkait dengan langkah-langkah yang jelas. Artinya, setelah kita nanti mempelajari di sini, kemudian nanti kita akan mengumpulkan informasi, ya, bisa dari internet atau buku LKS yang ada. Kemudian kalian olah, ya, dari permasalahan yang nanti Bapak sampaikan di LKPD juga. Kalian olah, kemudian diskusikan. Setelah itu nanti ada kesempatan untuk presentasi, ya, presentasi yang nanti setiap kelompok atau yang mewakili bisa untuk presentasi. Oke, kemudian Bapak harapkan di sini kalian juga mempersiapkan peralatan tulis, artinya kalian siapkan kertas maupun pena, ya, agar kalian nanti dalam mengerjakan ataupun menyelesaikan permasalahan dalam LKPD kalian bisa coret-coret ya. Dan Bapak harapkan di sini kalian selalu untuk niat dalam belajar. Oke, kemudian Bapak ingatkan dalam pembelajaran kita ini diharapkan semuanya aktif, ya, semuanya aktif. Nah, sebelum nanti kita masuk ke materi, kita ingat kembali pada pertemuan sebelumnya ada di situ pada pertemuan sebelumnya kaitannya dengan materi ini. Ada yang masih ingat? Ini masih ada kaitan dengan SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Apa yang kita pelajari kemarin? Silakan hidupkan mic-nya. Cara menyelesaikan seperti Pak dengan cara eliminasi, substitusi gabungan, dan juga aturan Feynman. Oke. Menyelesaikan
sistem persamaan linear 3 variabel dengan eliminasi Substitusi. gabungan dan Aturan aturan Cramer. Cramer. Nah, kalau eliminasi substitusi gabungan itu sudah bisa ya. Aturan Cramernya gimana? Aturan Cramernya gimana? Pakai matriks. Ya, pakai matrik. Ya. Misalkan ini yang terkait dengan aturan Cramer ya, matrik tadi. Misalkan ada 1 atau X plus Y sama dengan 2. Maka nilai Z-nya berapa? Nilai koefisien pada Z? 0. 0. Oke, sip. Bagus. Kemudian kalau misalkan di situ ada 2x, ini kita ini aja ya, dibuat, kalian tulis, boleh kalian tulis. Misalkan ada 2x plus y sama dengan 3. Kemudian 2x plus y min z sama dengan 2. Maka kalau misalkan kita gunakan eliminasi, variabel apa yang akan kita hilangkan? X-nya. Kenapa x-nya? Karena sudah sama Pak, persamaan 1 memiliki 2X dan persamaan kedua juga memiliki 2X. Oke. Jadi x-nya boleh dihilangkan ya, karena udah sama. Oke, sip ya. Berarti paham. Untuk eliminasi itu syaratnya harus sama koefisiennya ya, namanya koefisien. Oke, Bapak sampaikan materi kita tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Dengan indikator pembelajaran, yang pertama, mengidentifikasi variabel dari permasalahan konstekstual. Yang kedua, merancang model matematika. Ketiganya, menerapkan model penyelesaian SPLTV. Keempatnya, menafsirkan penyelesaian SPLTV ke dalam permasalahan konstekstual. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, melalui proses mengamati video pembelajaran yang diberikan dan kegiatan diskusi dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat mengidentifikasi variabel, merancang model matematika, menerapkan penyelesaian SPLTV, dan menafsirkan ke dalam permasalahan konstekstual dengan kreatif, kerja keras, dan dapat bekerja sama. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mendapatkan SPLTV ini bisa jadi dalam penerapannya oleh ahli gizi, kemudian bidang ekonomi, bidang pertanian dan ketenagakerjaan. Nah, seperti pada gambar ini, bisa kalian lebih memahami. Kemudian contoh permasalahannya, Angga akan mengikuti program diet yang menganjurkannya untuk mengonsumsi makanan yang mengandung 6 gram serat, 11 gram lemak, dan 460 kalori. Tabel di bawah menunjukkan kandungan serat, lemak, dan kalori dalam jenis makanan tiap sajiannya. Berapa banyak roti, keju, dan buah yang harus dikonsumsi Angga untuk mengikuti program dietnya? Bapak lanjut ya. Nah, di sini pada tabel berikut ini akan menggambarkan tentang makanan ya, kandungan makanan. Ada serat, lemak, kalori. Nah,
di sini ada roti. Kandungan seratnya 2 gram, lemaknya 1 gram, kalorinya 100 gram. Sedangkan di sini ada kandungan keju. Di sini ada kandungan buah-buahan. Sedangkan dianjurkan adalah 6 gram. Kemudian anjuran lemaknya 11 gram. Anjuran kalorinya 460 gram. Nah, langkah pertama kita identifikasi variabel. Nah, dari mana kita bisa identifikasi variabel? Kita lihat pada soal, ya. Coba kita kembali lagi soalnya tadi, namanya identifikasi variabel seperti apa. Nah, di soal ini itu ada pertanyaan. Coba pertanyaannya apa yang diinginkan dalam soal ini? Silakan salah satu menjawab. Katanya roti, keju, dan buah yang harus dikonsumsi. Iya. Berapa banyak roti, keju, dan buah yang harus dikonsumsi Angga untuk mengikuti program dietnya? Nah, ini pertanyaannya. Maka dari sini kita bisa mengidentifikasi variabelnya. Yang belum jelas adalah apa? Yang belum jelas apa ini? Banyak roti, banyaknya keju, dan banyaknya buah. Maka kita bisa menggunakan itu sebagai variabelnya. Oke. Kita lanjut tadi ya. Banyak roti adalah X, banyak keju adalah Y, banyak buah adalah Z. Nah, ini identifikasi variabel. Kemudian langkah keduanya, model matematika tersusun dalam SLTV. Nah, di sini kalian bisa melihat pada tabel. Misalkan kita ambil untuk seratnya. Nah, di situ ada serat. Seratnya ada 2. Yang kandungannya pada roti 0 pada keju, 2 pada buah-buahan. Kalian perhatikan di sini bahwa tadi banyak roti adalah X, berarti nanti akan menjadi 2X. Kemudian untuk kejunya itu mengandung 0 gram, kejunya adalah Y, maka 0Y. Nah, kita tidak perlu menuliskannya. Kemudian di sini adalah 2 pada buah-buahan. Tadi banyak buah-buahan adalah Z, berarti 2Z. Sedangkan anjurannya sama dengan 6. Untuk selain serat, apalagi? Lemak. Lemak. Oke, lemak ya. Kita lihat lemaknya. Lemaknya X 1 ya. Kemudian ditambah dengan 5Y. plus 5Y sama dengan 11. Kemudian Kalori. apa? Kalori. Kalorinya berapa? 100X tambah 120Y tambah Ya. 60 sama Plus. dengan 460. Iya. Sama dengan 460. Sekarang kita lihat di sini. Di sini ada angka-angka besar. Kira-kira kita bisa menyederhanakan nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Dibagi dengan berapa? 20. Dibagi dengan 20. Nah, 20. jadinya berapa? 100 bagi 20? 5X tambah Y Ya. tambah 3Z Tambah 6Y. 23 Tambah 6Y tambah 3Z tambah Sama 3Z sama dengan 23
23. 23. Oke, ya. Nah. Jadi ingat lagi langkah pertama apa tadi? Identifikasi variabel. Iya. Langkah kedua? Model matematika atau susun SPLTV. Oke. Sekarang kita akan ke langkah ketiga, yaitu menyelesaikan SPLTV. Nah, kita ingat lagi kemarin pakai apa? Cara menyelesaikan SPLTV. Menggunakan aturan Cramer. Ya, aturan Cramer salah satunya ya. Maka pertama kali kita harus menentukan nilai D-nya. Iya, D-nya dulu, baru DX, DY, dan DZ. Ya. Oke, untuk D. Ini 2 kali 5 kali 3. Kemudian di apakan? 0 Tambah 0 ditambah kali 0 kali 5. Tambah lagi 2 kali 1 kali 6. Nah, kemudian dikurang dengan 2 kali 5 kali 5 kali 5 tambah 2 kali 0 kali 6 ditambah 0 kali 1 kali 3. Hasilnya berapa itu? 2 kali 5 kali 3? 30. Nah, ditambah 0 ditambah 12 kurangi 50 ditambah 0 tambah 0 sama dengan negatif 8. sama dengan Kalau perkalian ada nolnya seperti ini, ya kita langsung aja sama dengan 0 ya. Itu akan cepat. Oke, kemudian kita masih lanjut yang dx-nya ya. Karena D tidak sama dengan 0, kita lanjut menentukan dx, dy, dan dz. Maka dx-nya dengan cara yang sama seperti tadi, 6 kali 5 kali 3 sama dengan 90. 0 kali 0 kali 23 sama dengan 0. 2 kali 11 kali 6 132 dikurangi berapa? 230 ya. Nah, ditambah 0 karena ada perkalian nolnya, ditambah 0 lagi sama dengan negatif 8. Itu dx-nya. Kemudian dy-nya. dy-nya sama dengan 2 kali 11 kali 3 66 ditambah dengan 6 kali 0 kali 5 hasilnya 0 ditambah dengan 2 kali 1 kali 23 hasilnya 46 dikurangi dengan 2 kali 11 kali 5 berapa? 110 ditambah dengan 23 kali 0 kali 2. Ya, 0 hasilnya ditambah dengan 3 kali 1 kali 0. berapa? 18. Ya, dihasilkan negatif 16. Oke, untuk dz-nya. dz-nya gimana coba? 2 kali 5 kali 23. Ya, 2 kali 5 kali 23. Terus 30. 0 kali 11 kali 5. ya, 0. 6 kali 6 kali 1 kali 6. ya 36 dikurangi dengan Kurangi 6 kali 5 kali 5. 150. 50.
6, 2 kali 11 kali 6. Ya. 132. Ya. 0 kali 1 kali 23. 0. 0. Oke ya. Hasilnya min 16. Hasilnya negatif 16. Oke. Tadi udah ketemu dx, dy, dz-nya. Ya. Kemudian untuk menentukan x-nya, y dan z dapat diperoleh x dari mana? X-nya rumusnya apa x? dx per d. Dx per d. Ya. Dx-nya sama dengan negatif 8 dibagi dengan d-nya negatif 8 sama dengan 1. 1. Itu x-nya ya. Kemudian y-nya. dy per d. dy per d. dy-nya negatif 16. D-nya Per 8. negatif 8 sama dengan 2. 2. Z-nya dz dz per d. dz per d sama dengan 16 per min 8. ya sama dengan 2. 2. Oke. Nah, kita ingat lagi tadi yang pertama langkahnya apa tadi? Langkah pertama tadi apa? identifikasi variabel, Identifikasi variabel. Langkah kedua, model matematika, SPLTV, langkah ketiga, selesaikan SPLTV, ya menyelesaikan SPLTV. Nah, sekarang langkah keempat, mentafsirkan penyelesaian. ya menafsirkan. Jadi untuk mengikuti program dietnya, Angga harus makan 1 roti, 2 keju, dan 2 buah. Kenapa makan 1 roti? Karena tadi dx-nya 1. Nah, dx atau x? X Pak. Ya, x-nya X1. 1. Kemudian X 1 roti. y-nya 2. 2. terus ya z-nya 2. Z-nya buah. Nah, ini kita tafsirkan ke dalam soal, yaitu banyaknya roti adalah 1, banyaknya keju adalah 2, banyaknya buah-buahan sama dengan 2. Oke, dari situ materi yang Bapak jelaskan. Kira-kira ada pertanyaan? Oke, tadi udah Bapak jelaskan tentang materi SPLTV, yaitu dalam rangka memodelkan dan menyelesaikan permasalahan konstekstual yang terkait dengan SPLTV. Nah, langkah-langkahnya masih kita ingat lagi. Oke, langkah pertama apa? Mengidentifikasi variabel. Ya, mengidentifikasi variabel. Langkah kedua, Model matematika. model matematika. Langkah ketiga, Menyelesaikan SPLTV. menyelesaikan SPLTV. Langkah terakhir, Menafsirkan penyelesaian. menafsirkan, ya. Jadi langkah-langkah itu memang harus kita ingat biar nanti dalam menyelesaikan permasalahan konstekstual terkait SPLTV ini kita akan lebih mudah karena langkah-langkahnya jelas. Oke, untuk materinya yang Bapak sampaikan cukup. Kemudian nanti Bapak share untuk LKPD. Silakan kalian nanti ambil dari grup BA ya. Ini pada sembunyi ya. Coba silakan di ini ya. Nyalakan kameranya. Kameranya dinyalakan. Jadi tadi sudah Bapak share untuk LKPD-nya. Silakan kalian nanti kerjakan berkelompok seperti yang sudah Bapak buat kemarin. Nah, nanti kalau misalkan kalian sudah selesai untuk diskusi, salah satu perwakilan bisa untuk presentasi ya.
Jadi silakan kalian ke atau lihat pada grup WA-nya, di situ udah ada LKPD. Silahkan dibuka LKPD-nya. Kemudian ke grup WA masing-masing ya. Nah, sekalian itu kalian bisa buat coret-coret. Nah, selama kita nanti diskusi di dalam LKPD, kalian jangan dimatikan kameranya, biar tetap seperti ini aja ya. Silahkan mungkin bisa diskusi pakai HP atau pakai laptop yang tadi WA-nya ya. Dan juga kalau butuh coret-coretan ya silahkan buat coret-coretan. Silahkan Bapak tunggu. Kemudian kalau misalkan belum jelas boleh bertanya ya. Nanti langkahnya seperti apa silahkan dikerjakan dulu. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Oke, silahkan. Nah, kameranya dihidupkan, kalian bisa melihat LKPD-nya, bisa ngetik di laptop langsung ataupun pakai coret-coretan, boleh. Oke, kalau misalkan ada yang belum jelas boleh langsung tanya ke Bapak. Intan, Melani, Sela, kameranya dihidupkan. Kalau buat itu kita bisa mengambil atau menghapus titik-titiknya, kemudian mengganti dengan angka yang kita dapatkan ya. Jadi yang titik-titiknya itu kalian hapus, diganti dengan angka yang kita dapatkan. Oke, sudah ada yang selesai? Sudah ada yang selesai? Untuk yang cara eliminasi substitusi gabungan siapa ini? Chrysostomus bisa nggak eliminasi substitusi gabungan? Selanjutnya, menentukan penyelesaian kegiatan 1 dapat menggunakan aturan Cramer. Coba sebelum dilanjut, ini salah satunya harus dijauhkan dulu dikit. Coba agak dipisah antara HP dengan laptopnya. Udah, Pak? Sudah, oke. Oke. Yang pertama, kita tentukan nilai D terlebih dahulu. Kita susun dalam bentuk matriks. D sama dengan 2, 2, 1, 2, 2. 3, 1, 1, 3, 1. 1, 3, 2, 1, 3. Kemudian kita jumlahkan 2 kali 1 kali 2. 2 kali 1 kali 1 ditambah 1 kali 3 kali 3 dikurang 1 kali 1 kali 1 ditambah 2 kali 1 kali 3 ditambah 2 kali 3 kali 2.
sama dengan 4 tambah 2 tambah 9 dikurang 1 tambah 6 tambah 12 sama dengan negatif 4. Karena D tidak sama dengan 0, kita lanjutkan menentukan DX, DY, dan DZ. Kita susun kembali DX-nya dalam bentuk matriks 180.000, 2, 1, 180.000, 2, 165.000, 1, 1, 165.000, 1, 205.000, 3, 2, 205.000, 3 sama dengan 360.000 ditambah 410.000 tambah 495.000 dikurang 205.000 ditambah 540.000 ditambah 660.000 sama dengan negatif 140.000. DY-nya kita susun seperti DX, 2, 180.000, 1, 2, 180.000, 3, 165.000, 1, 3, 165.000, 1, 205.000, 2, 1, 205.000 sama dengan 660.000 tambah 180.000 tambah 615.000 dikurang 165.000 tambah 410.000 tambah 1.080.000 sama dengan negatif 200.000. DZ-nya susunan matriknya 2, 2, 180.000, 2, 2, 3, 1, 165.000, 3, 1, 1, 3, 205.000, 1, 3 sama dengan 615.000 tambah 330.000 tambah 1.620.000 dikurang 180.000 ditambah 990.000 ditambah 1.230.000 sama dengan negatif 40.000, sehingga nilai X dan Y dan Z dapat diperoleh X sama dengan DX per D sama dengan negatif 140.000 dibagi negatif 4 sama dengan 35.000. Y sama dengan DY per D sama dengan negatif 200.000 dibagi negatif 4 sama dengan 50.000. Z sama dengan DZ per D sama dengan negatif 40.000 dibagi negatif 4 sama dengan 10. Sekian. Oke. Di situ tadi udah dipresentasikan sampai pada penyelesaian sistem bersama linear. Nah, di situ ada nggak untuk mengarahkan ke soal konseptualnya? Jadi hasilnya dapat disimpulkan harga 1 kilo apel sama dengan 35.000, harga 1 kilo anggur sama dengan 50.000, harga 1 kilo jeruk sama dengan 10.000. Oke, berarti ini apel, anggur, sama jeruk ya. Oke, ada salah ketik. Terima kasih. Mungkin ada yang lain memberikan masukan atau komentar untuk presentasinya Febri? Udah pas kok, Pak. Oke, sama ya. Udah oke. Sekarang nanti kalian LKPD-nya dikumpul dalam file ataupun hasil yang sudah kalian kerjakan itu silakan di share di grup BA ya. Di grup BA. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari tadi, kita bisa menyimpulkan kembali apa yang sudah kita pelajari ya. Baik.
Silakan salah satu, ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita sudah pelajari tadi? Silakan, salah satu siapa? Kalau menurut saya Pak, kesimpulan dari saya bahwa materi yang telah kita pelajari bisa kita pakai di kehidupan sehari-hari. Ya. Contohnya seperti materi. Oke. Ya. Kesimpulan lain? Selain dari materinya dapat kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, menyelesaikan permasalahan sehari-hari tadi dengan SPLTV, ada langkah-langkahnya seperti apa? Ada yang bisa menyebutkan? Identifikasi variabel. Ini suaranya siapa nih? Suaranya Febri. Oke, Febri, silakan. Langkah-langkah menyelesaikan SPLTV: 1. Mengidentifikasi variabel. 2. Model matematika. 3. Selesaikan SPLTV. 4. Menafsirkan penyelesaian. Oke, betul sekali. Ada 4 langkah tadi dalam menyelesaikan permasalahan konseptual yang terkait dengan materi SPLTV. Ya, berarti kalian tadi udah bisa memodelkan, sudah bisa menyelesaikannya. Ya. Kemudian nanti Bapak akan memberikan link untuk uji kompetensi, ya, uji kompetensi. Yang mana uji kompetensi ini sudah Bapak bentuk dalam Google Form. Nanti kalian kerjakan, ya. Nanti kalian kerjakan. Nah, kita sekarang bisa merasakan sendiri bagaimana pembelajaran kita saat ini, ya, seperti ini. Yang dirasakan Intan seperti apa? Pembelajaran daring seperti ini ataupun dengan model seperti ini lebih menarik, lebih mudah dipahami ataupun ada masukan yang lain? Lebih mudah dipahami, Pak. Oh, lebih mudah dipahami, oke ya. Ya. Oke, Bapak harapkan memang dengan proses model seperti ini kita bisa lebih mudah untuk memahami materinya. Ya. Kemudian untuk materi berikutnya, ya, nanti kalian bisa membuka LKS ataupun buku dan bisa searching di internet tentang sistem persamaan dua variabel. Ya. Kalian nanti bisa cari materi itu, silakan pelajari dulu, ya, buka-buka bukunya, biar nanti untuk pertemuan berikutnya kita lebih mudah memahami. Gitu aja tadi. Pak ingatkan lagi untuk uji kompetensi sebagai penilaian, ya, evaluasi kita untuk materi ini, kalian nanti kerjakan pada link yang sudah Bapak bagikan. Oke, untuk penutupnya silakan salah satu untuk memimpin doa. Silakan Febri. Untuk menutup pertemuan kita kali ini, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan kita semua bisa mengambil pelajarannya, ya, tentang materi SPLTV yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, ya. Oke, terima kasih sekali lagi waktunya, kemudian bisa maksimal. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke. Ya, silahkan boleh live.